Nah, kita bahas terkait konsinyasi. Konsinyasi menurutku sih kalau di UAS itu lumayan gampang. Porsinya itu biasanya 25%. eh, Ya cukup pendek lah. Nah, mayoritas itu eh, pakaiannya yang gampang, yang nanti ya, yang metode dipisahkan. Ini ya, aku klik yang ini aja. Nah, pas tuh cuma kayak gini doang sih. Jadi 25%, terus kata Pak RTH juga yang keluar modelannya kayak gini doang, nggak rubah-rubah. Ya peristiwa-peristiwanya cuma ini aja. Oke, kita mulai. Aku review cuma yang penting-penting aja. Jadi di metode konsinyasi itu ada dua pencatatan. Yang satu itu metode terpisah atau ya akun sales terpisah gitu ya. Jadi nggak pakai akun sales. Pakainya itu akun pembantu, yaitu consignment out buat si konsinyor. Kalau consignment in itu buat si konsinyi. Kalau ada apa-apa konsinyi berarti eh, ngejurnalnya pakai akun consignment in. Nah, terus metode yang kedua itu gabungan. Nah, maksudnya gabungan itu ya digabung dengan sales. Kayak contoh konsinyi. Konsinyi menjual barang konsinyasi. Itu kan bukan barangnya si konsinyi kan, tapi barangnya si konsinyor. Tapi sama konsinyi itu diakui juga sebagai sales. Begitu. Nah, sebenarnya sales ini menunjukkan komisi yang didapat sih nanti ditandingkan dengan bebannya. Nanti ditandingkan hasilnya komisi. Nanti di contoh soal. Nah, ini mayoritas soal yang keluar adalah metode terpisah ya. Jadi yang ini. Yang gabungan itu nggak jarang-jarang banget keluar. Karena kalau yang gabungan itu ngejurnalnya dikit, cuma kayak ngepuling loh. Jadi ngejurnalnya itu di akhir-akhir doang. Kalau di proses misal tanggal 1 sampai tanggal 30 April gitu ya, itu nggak ada transaksi buat konsinyor. Cuma di tanggal 31-nya di akhir bulan, nah ini cuma jurnal itu. Makanya di UAS itu keenakan nih pakai yang gabungan, padahal ya kalau menurutku gabungan yang cukup rumit sih. Di akhir-akhirnya itu karena mencatat di akhir jadinya rumit. Tapi menurut dosen-dosen ya kayak ya nggak cocok di ujian kan gitulah yang. Nah, terus yang kedua kan ada akun consignment out dan consignment in. Nah, ini tuh nanti ini digunakan ketika ya terjadi pembebanan, terjadi biaya atau terjadi penjualan. Jadi kalau consignment out itu ada di debit itu karena ini ada cost atau freight out. Jadi ada pengiriman barang lah kan, jadi tadinya dari inventory dimasukkan ke consignment out. Nah, terus ada pengeluaran dari konsinyi. Ya kayak contoh si konsinyi bayar sewa gedung. Nah, itu nanti menambah consignment in. Consignment in pada cash. Jadi bayar sewa gedung 100.000 misalnya. Jadi consignment in pada cash. Terus komisi. Kalau komisi berarti dari konsinyi ya, berarti mencatat consignment in pada consignment expense. Kalau si konsinyor
itu nanti jadi consignment expense. Ini consignment income ya. Ini consignment. Kalau di agak susah karena belum ke aplikasinya ya. Nanti gampang di aplikasinya terang lah, gambarkan semua. Ini abstraknya dulu. Nah, terus yang ketiga pada sudut pandang konsinyur. Jadi semua pencatatan konsinyur atas hasil konsinyasi itu mayoritas dicatat itu ketika penyerahan hasil. Terus ketika pada periode berjalan, maksudnya kayak tanggal 1 sampai tanggal 30, ada pengembalian konsinyur, itu hanya menjurnal cost-nya saja yang dikeluarkan dari konsinyur. Jadi cost yang dikeluarkan konsinyur, kayak contoh cost aslinya berapa, terus sama freight out atau ongkir kirim ke konsinyi berapa, itu yang dihilangkan di bukunya konsinyur. Terus kalau sudut pandang konsinyi itu ketika ada pengembalian barang itu hanya mencatat biaya ongkirnya saja. Jadi pengeluaran nilai barang di konsinyi itu nggak dicatat tapi hanya biayanya. Terus tip mengerjakan ya jurnal dulu, terus nanti ketika di akhir kan ada consignment income-nya berapa atas hasil konsinyasi. Nah, itu harus pakai tabel pembantu. Karena mayoritas orang-orang salah itu cuma mengurangkan consignment out itu. Consignment out misal di kredit berapa, terus dikurangkan dengan yang di debit. Padahal ada barang-barang yang belum terjual. Nah, kayak prinsip matching cost against revenue. Jadi income di sini adalah income yang terjual, maka cost-costnya itu harus ditandingkan dengan cost yang terjual juga. Jadi income revenue yang terjual berapa, terus cost dari barang yang terjual berapa. Jadi nanti baru match. Kalau consignment out sama yang di kredit dibandingkan dengan yang di debit itu nanti hasilnya salah, nggak menunjukkan income ya. Nah, terus yang jurnal. Kalau yang jurnal ini kita udah masuk ke contoh. Kita fokusnya ke ini aja ya, yang terpisah. Yang terpisah ini langsung aplikasinya ya, langsung contohnya. Jadi peristiwa ini yang kiri peristiwanya, terus yang ini tuh pencatatan. Jadi itu aku cerita dulu awalannya. Awalannya gini. Awalnya gini. Jadi ada konsinyur yang mengkonsinyasikan barangnya ke konsinyi. Nah, itu barangnya itu berjumlah 10. Satunya itu kosnya 100.000. Jadi totalnya itu ada 100.000. 1 juta, maaf. 100.000 kali 10. Nah, terus si konsinyasi berhak si barang itu sama konsinyur disuruh dijual dengan margin 50%, artinya dijual satuannya itu 150, ya kan? 150. Nah, terus si konsinyi itu berhak mendapatkan komisi sejumlah 20% dari harga jual. Harga jualnya tadi kan 1.500.000. Nah, gitu. Nah, terus nah gitu aja awalan. Nanti ini info lain ada di ilustrasi. Ya. Nah,
Ini harus aku ulangin dulu ya. Jadi yang pertama tuh ngirim barang. Ulang dulu lah ya. Ulang. Yang pertama tuh ngirim barang. Mengirim barang dari konsinyur ke konsinyi. Nah, itu kan inventory dikirim ke konsinyi. Jadi yang dikurang di sini itu adalah merchandise shipment. Merchandise shipment berarti ini kalau di di laporan keuangan itu biasanya gini, inventory-nya berapa gitu ya. Nah, terus ada kontra akunnya di sini. Kontra akun. Jadi kontra akun ya kayak si akumulatif depresiasi ya. Nah, inventory terus di sini pengurangnya ada merchandise shipment on konsinyasi. Kayak gitu, misal siapa PT mana gitu ya. Nah, akunnya ini di laporan keuangan itu berarti ada di aset di bawahnya ini. Nah, sejumlah berapa? Sejumlah, balik ke jurnal ya. Sejumlah berapa? Sejumlah ya kan tadi kan 10 barang 100.000, berarti ini sejumlah. Terus debitnya apa? Debitnya berarti ingat yang ini cost dan frek itu berarti di debit. Berarti ini konsep jurnal konsep. Oh iya, ini sorry. Jadi ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi, yaitu inventorinya nanti terjual habis atau masih ada sisa gitu ya. Nah, mayoritas soal UAS itu yang ini, yang belum selesai atau belum terjual habis. Jadi kita fokusnya ke sini aja ya, dua ini ya. Ini sama terus kalau konsinyi jurnal enggak, konsinyi itu enggak jual. Jadi cuma nulis memo aja, catatan. Memonya ya terkait syarat-syaratnya. Contoh kayak gini. Memo diterima 10 barang konsinyasi dari PT apa itu, terus dijual dengan harga tadi kan margin 50%, jadi 100 kali 150% jadinya 150.000. Dijual dengan harga sekian, terus mendapat komisi 20% dari harga jual. Nah, namanya cuma gitu. Cuma nulis memo ini. Nah, terus kan ketika mengirim ini barang, jadi kan ada ongkirnya ya. Di ongkirnya ya tulis aja di sini keluar cash berapa, 60.000. Terus di sini ada misalkan 60.000 ya untuk semua barang, terus dimasukkan ke consignment out. Nah, tadi harusnya aku jelasin ini dulu ya, baru ke memo ya. 60.000 itu atas semua 10 barang ya. Nah,
Terus yang perlu diperhatikan adalah ketika menjurnal ini, itu perhatikan di soal dibayar tunai atau dibebankan. Nah, kalau misalkan dibayar tunai, berarti ini menjurnal cash. Tapi kalau misalkan dibebankan, berarti jurnal dulu ini, jurnal dulu breakout out pada cash, terus dibebankan consignment out pada breakout. Nah, ini ya, kayak gini ya. Breakout. Nah, jadi perhatikan soal ada kata dibebankan. Nah, terus selanjutnya itu misalkan selama periode itu ya awal-awal periode konsinyasi itu si konsinyi suruh si konsinyur suruh membayar ada biaya sewa gudang buat gudangnya. Nah, jadi consignment itu ngejurnal cash pada consignment ini. Sorry. Jadi kan gudangnya itu bukan gudangnya si konsinyi. Misalnya ada di gudang tempat lain. Kalau misalnya gudangnya konsinyi ya tinggal consignment. Consignment in pada misal expense yang udah dibayar. Expense buat itu. Nah, ini mayoritas soal itu yang ini tuh asumsinya adalah gedungnya itu bukan milik siapa-siapa. Jadi bukan milik konsinyi atau konsinyur. Jadi konsinyi itu juga bayar atas sewa gudang. Jurnalnya kayak gini. Misal kalau iklan juga jurnalnya kayak gini. Misal bayar iklan. Terus misalkan udah beberapa hari, rupanya ada ada barang yang rusak. Katakanlah 1. Jadi si konsinyi itu kan mengembalikan ke konsinyur. Nah, ini kayak poin yang pengembalian ini ya. Yang ini, ketika mengembalikan barang hanya mencatat biaya ongkir saja si konsinyi. Jadi konsinyi cuma bayar ongkir. Itu cash pada consignment in. Jadi semua biaya-biaya itu masuk ke consignment in. Jumlah 5.000. Nah, terus si konsinyur gimana? Si konsinyur itu mencatat bukan biaya yang ini, tapi yang ini, yang udah pernah dicatat dulu. Kalau yang ini, yang atas ongkir ini nanti di penyerahan hasil. Ini maksud yang poin yang ini. Ketika pengembalian, konsinyur itu menjurnal tentang kos yang dikeluarkan oleh konsinyur saja. Pengeluaran konsinyi itu tetap dicatat pada penyerahan hasil di akhir. Jadi yang ini tuh konsinyur ketika pengembalian itu menjurnal ini yang udah dijurnal. Jadi dikembalikan di reklas, lagi ke semula. Jadi kan ini masuk ke persediaan lagi kan. Di merchandising ke consignment. Berapa kosnya? Kos atas satu barang. Ya 100.000 kan. 10% ya, harusnya 1 dikali 100.000. Terus frag juga ya. Fragnya ini masuk ke, kalau di buku itu
menjurnal cuma expense doang, expense itu cuma expense. Nah, ini doang. Kalau di buku. Tapi biar lebih jelas expense-nya itu apa? Expense-nya breakout. Nah, terus si Pak Ardian juga nggak mempermasalahkan ya. Kalau mau expense ya silakan, kalau pakai expense detailnya juga silakan ya breakout. Satu dari 10% dari 60 ya yang dikembalikan satu. Nah udah, terus misal 15 hari kemudian itu terjual, ini ya terjual 6, terus tapi dua barangnya itu masih masih belum terbayar gitu. Jadi terjual 6 tapi terbayarnya 4. Berarti kita jurnal dulu ini apa ya Mas? Cash pada ini cash pada consignment in kan terjual 4, berarti kan harga jualnya tadi 150, berarti 150 kali 4 600.000. Nah terus ada piutang, ada yang belum terbayar, dua barang akhir pada consignment in. Nah aku pisah karena nanti biar gampang ketika nyatet di penyerahan hasil. Kalau misalnya digabung nanti bakalan kesusahan karena cash yang ini yang belum jadi cash ini nanti jadi payable. Nah itu kalau digabung kan susah nge-tracking.